Restrukturisasi merupakan tindakan atau kegiatan untuk merubah struktur perusahaan dengan tujuan untuk memperbaiki dan memaksimalisasi kinerja perusahaan. Restrukturisasi dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Restrukturisasi portofolio atau aset. Restrukturisasi portofolio merupakan kegiatan penyusunan portofolio perusahaan supaya kinerja perusahaan menjadi semakin baik. Yang termasuk ke dalam portofolio perusahaan adalah setiap aset lini bisnis, divisi, unit usaha, atau SBU. 2. Restrukturisasi modal atau keuangan. Restrukturisasi modal atau keuangan adalah penyusunan ulang komposisi modal perusahaan supaya kinerja keuangan menjadi lebih sehat. Kesehatan perusahaan dapat diukur berdasarkan rasio kesehatan, yang antara lain tingkat efisiensi, tingkat efektivitas, profitabilitas, tingkat likuiditas, tingkat perputaran aset, Lafenger ratio, market ratio. Selain itu, tingkat kesehatan dapat dilihat dari profit, resiko, tingkat pengembalian. 3. Restrukturisasi manajemen atau organisasi. Restrukturisasi manajemen dan organisasi merupakan penyusunan ulang komposisi manajemen, struktur organisasi, pembagian kerja, sistem operasional, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah manajerial dan organisasi. Pada dasarnya, setiap perusahaan dapat menerapkan salah satu jenis restrukturisasi pada satu saat, namun bisa juga melakukan restrukturisasi secara keseluruhan karena aktivitas restrukturisasi saling berkaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan materi ke-8, yaitu restrukturisasi perusahaan. A. Masalah hukum atau desentralisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Nomor 25 Tahun 1999 telah mendorong korporasi untuk mengkaji ulang cara kerja dan mengevaluasi hubungan kantor pusat. B. Masalah hukum atau monopoli perusahaan yang telah masuk dalam daftar hitam monopoli. Dan C. Tuntutan pasar konsumen dimanjakan dengan semakin banyaknya produsen. Dan D. Masalah geografis perusahaan yang melakukan ekspansi ke daerah-daerah sulit dijangkau. E. Perubahan kondisi perusahaan. Perubahan menuntut manajemen untuk mengubah iklim supaya perusahaan semakin inovatif dan menciptakan produk atau cara kerja yang baru. F. Hubungan holding anak perusahaan. Korporasi yang masih kecil dapat menerapkan operating holding system, di mana induk dapat terjun ke dalam keputusan-keputusan operasional anak perusahaan. G. Masalah serikat pekerja, era keterbukaan, yang diikuti dengan munculnya undang-undang ketenaga kerjaan yang harus mengalami perubahan mendorong para buruh untuk semakin berani menyuarakan kepentingan mereka. H. Perbaikan image korporasi. Korporasi sering mengganti logo perusahaan dalam rangka menciptakan image baru. I. Fleksibilisasi manajemen. Manajemen seringkali merestrukturisasi diri supaya cara kerja lebih lincah, pengambilan keputusan lebih cepat, perbaikan bisa dilakukan lebih tepat guna. Dan J. Pergeseran kepemilikan pendiri koperasi, biasanya memutuskan untuk melakukan go public setelah si pendiri menyatakan diri sudah tua. K. Akses modal yang lebih baik. PT Indosat menjual sebagian sahamnya di Bursa Efek New York dengan tujuan supaya akses modal menjadi lebih luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahaudin dari kelompok 1. Saya akan membacakan materi tentang merger dan akuisisi. Yang pertama, merger. Merger adalah penggabungan dua perusahaan yang memerger, mengambil atau membeli semua aset dan liabilities perusahaan yang dimerger.
Dengan begitu, perusahaan yang di-merger berhenti beroperasi dan pemegang sahamnya menerima sejumlah uang tunai atau saham di perusahaan yang baru. Brearley, Merz, dan Marcus 1999. Tujuan merger adalah untuk menciptakan perusahaan lebih kuat dan lebih besar, serta menghindari persaingan antar perusahaan sehingga meningkatkan efisiensi dalam menggunakan sumber daya. Jenis-jenis merger. Yang pertama, horizontal merger. Horizontal merger adalah penggabungan dari dua unit atau lebih yang memiliki produk sejenis, baik barang atau jasa. Yang kedua, vertical merger. Vertical merger merupakan penggabungan antara dua unit usaha atau lebih yang mempunyai keterkaitan supplier atau pelanggan. Yang ketiga, connected merger. Connected merger merupakan merger antara dua unit usaha atau lebih dalam industri sejenis yang tidak memiliki keterkaitan supplier atau pelanggan. Dan yang keempat, conglomerate merger. Conglomerate merger merupakan merger antara dua unit atau lebih dalam industri yang berbeda dan tidak ada keterkaitan satu sama lain, sehingga model ini merupakan diversifikasi usaha untuk mengurangi risiko. Merger mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya adalah pengambil alihan melalui merger lebih sederhana dan lebih murah dengan pengambil alihan yang lain. Sedangkan kelemahannya adalah merger harus ada persetujuan dari pemegang saham masing-masing perusahaan. Sedangkan untuk mendapatkan persetujuan tersebut diperlukan waktu yang cukup lama. Baiklah, materi selanjutnya tentang akuisisi. Akuisisi berasal dari sebuah kata dalam bahasa Inggris acquisition, yang berarti pengambil alihan. Kata akuisisi aslinya berasal dari bahasa Latin acquisitio, dari kata acquirere. Akuisisi adalah pengambil alihan, takeover sebuah perusahaan yang membeli saham atau aset perusahaan tersebut. Perusahaan yang dibeli tetap ada. Akuisisi dibagi menjadi 3. Yang pertama, akuisisi horizontal. Akuisisi horizontal yaitu akuisisi perusahaan yang sama dengan perusahaan yang mengakuisisi. Yang kedua, akuisisi vertikal, yaitu akuisisi yang melibatkan perusahaan dengan tingkatan yang berbeda dalam produksi. Yang ketiga, akuisisi konglomerasi, yaitu perusahaan yang diakuisisi dan perusahaan yang mengakuisisi tidak saling berhubungan satu sama lain. Akuisisi mempunyai kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya, yang pertama, akuisisi saham tidak memerlukan rapat pemegang saham dan suara pemegang saham. Yang kedua, akuisisi aset memerlukan mayoritas suara pemegang saham seperti pada akuisisi saham, sehingga tidak ada halangan bagi pemegang saham minoritas jika mereka tidak menyetujui akuisisi. Dan kelemahannya adalah yang pertama, jika cukup banyak pemegang saham minoritas yang tidak menyetujui pengambil alihan tersebut, maka akuisisi akan batal. Dan yang kedua, pembelian setiap aset dalam akuisisi aset harus secara hukum dibalik nama sehingga menimbulkan biaya legal yang cukup tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya tadi. B. Sinergi. Sinergi dapat tercapai ketika merger menghasilkan tingkat skala ekonomi atau economic scale. Tingkat skala ekonomi terjadi karena perpaduan biaya overhead meningkat pendapatan yang lebih besar daripada jumlah pendapatan perusahaan ketika tidak merger. Sinergi tampak jelas ketika perusahaan yang melakukan merger berada dalam bisnis yang sama karena fungsi dan tenaga kerja yang berlebihan dapat dihilangkan.